Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita semua bisa melaksanakan presentasi AI with Prolog. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita mulai presentasi kali ini dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu. Saya Solihin selaku moderator, tentunya dibarengi oleh teman-teman saya, ada Dodi Wahyono, Iqbal Daniela Firmansyah, dan Arif Muhammad Ripai. Nah, lanjut kepada deskripsi bahwa prolog. Prolog merupakan bahasa pemrograman deklaratif yang digunakan untuk pemodelan logika dan penyelesaian masalah dengan mengatur rule atau aturan-aturan berdasarkan basis pengetahuan, membuatnya cocok untuk sistem berbasis pengetahuan dan kecerdasan buatan. Nah, lanjut saja ke cara unduhnya. Kita bisa masuk ke browser atau masukkan kata SwiProlog atau kunjungi link berikut. Kemudian kita klik menu download lalu klik SwiProlog. Nah, selanjutnya setelah klik SwiProlog kita pilih Stable Release. Nah, untuk selanjutnya kita pilih versi SwiProlog sesuai dengan operating system atau OS yang kita gunakan. Nah, untuk selanjutnya kita centang pada checkbox I understand lalu kita klik download. Nah, untuk selanjutnya itu setelah selesai pendownloadan kita masuk ke cara instalasi. Nah, kita klik file instalasi yang telah didownload, kemudian klik run as administrator sehingga muncul gambar seperti di samping. Lalu kita bisa klik next. Nah, selanjutnya kita klik I agree untuk melanjutkan instalasinya. Di gambar di samping kita klik I agree lalu muncul pilih opsi apakah ingin menambahkan SwiProlog pada sistem patch sesuai keinginan dan klik pada checkbox create icon. Jika ingin membuat desktop icon lalu klik next. Nah, lalu pilih direktori atau direktori penyimpanan untuk SwiProlognya. Setelah itu klik next. Nah, masuk untuk membuat shortcut pada start menu, centang checkbox dan atur nama sesuai keinginan, lalu kita klik next lagi. Nah, lalu pilih komponen yang ingin diinstal, lalu klik next dan akan masuk ke dalam proses instalasinya. Lalu kita klik install. Nah, setelah proses instalasi selesai, kita klik finish dan selesai. Untuk selanjutnya masuk ke pengenalan lingkungan SwiProlog yang akan disampaikan oleh Dodi Wahyono. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini kita akan masuk ke pengenalan lingkungan SwiProlog, di mana gambar di samping merupakan tampilan SwiProlog pertama ketika aplikasi dijalankan. Lanjut. Kemudian di dalam aplikasi tersebut ada menu file di mana berfungsi untuk mengelola berkas proyek seperti membuat, mengedit, menyimpan, atau mereload kode Prolog. Juga dapat mengakses opsi untuk keluar dari aplikasi. Lanjut. Kemudian di sampingnya juga ada menu edit yang berfungsi untuk menyalin serta menempel teks ke dalam editor gitu. Lanjut lagi, ada menu setting di mana ini untuk pengaturan atau mengkonfigurasi preferensi lingkungan seperti tampilan, penyorotan sintaksis, mode pemecahan masalah atau pengaturan bahasa. Kemudian juga ada menu Run yang dimana menyediakan opsi untuk menjalankan program Prolog yang sedang dikembangkan.
Ini mencakup perintah untuk memulai eksekusi kode prolog dan mengelola proses pelaksanaan. Kemudian lanjut ada menu debug berisi opsi untuk mengakses debugger Prolog. Kita dapat memulai dan menghentikan debug, melihat variabel, jejak eksekusi, dan mengidentifikasi masalah dalam kode. Kemudian lanjut di sini ada menu help di mana akan memberikan akses ke sumber daya dokumentasi dan dukungan. Ini bisa mencakup petunjuk, panduan pengguna, referensi bahasa, dan tautan ke sumber daya online. Kemudian lanjut lagi. Nah, berikut ini adalah gambar tampilan awal saat kita membuat file prolog baru gitu, di mana terdapat menu file, edit, browse, compile, prolog, PCE, dan help. Nah, menu file sendiri berfungsi untuk mengelola berkas dan proyek. Ini mencakup opsi seperti membuat atau membuka berkas prolog, menyimpan perubahan, mengimpor berkas eksternal, atau mengekspor data. Kita juga dapat menggunakan menu ini untuk keluar dari lingkungan Swift Prolog. Lanjut, ada menu edit, di mana berfungsinya itu untuk mengelola dan mengedit teks kode prolog. Ini mencakup opsi pemotongan, penyalinan, penggantian, serta berbagai alat untuk membantu mengelola dan memformat kode dengan lebih efisien. Lanjut lagi, kita ada menu Browse. Biasa digunakan untuk menjelajahi dan memeriksa basis pengetahuan prolog yang sedang digunakan. Kita dapat melihat, mencari, menganalisis fakta-fakta, serta aturan-aturan yang ada dalam basis pengetahuan eh, kode tersendiri. Lanjut. Kemudian ada menu compile, di mana terdapat opsi untuk mengkompilasi kode Prolog. Ini berguna untuk mengoptimalkan kinerja aplikasi Prolog dan memungkinkan kita untuk membuat berkas kode yang dapat dijalankan tanpa perlu interpretasi ulang. Dan ada menu Prolog juga, di mana menu ini digunakan untuk menjalankan perintah dan predikat Prolog secara interaktif. Kita dapat memanggil atau menguji fakta dan aturan Prolog dalam mode interaktif. Lanjut, ada PCE atau Prolog Constraint Extension, memungkinkan kita untuk membuat aplikasi berbasis GUI yang berinteraksi dengan kode Prolog yang telah dibuat. Kita dapat membuat dan mengolah antarmuka pengguna di dalam menu ini. Lanjut, di menu yang terakhir ini ada menu Hub, di mana memberikan akses ke berbagai sumber daya dokumentasi, dukungan seperti petunjuk pengguna, panduan, referensi bahasa, dan tautan ke sumber daya online yang berguna. Ini berguna untuk memahami, menggunakan si prolog, dan mengatasi masalah yang memungkinkan kita hadapi gitu. Lanjut. Nah, mungkin itu saja untuk pengenalan lingkungan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih kepada Dodi Wahyono yang telah menyampaikan materinya. Untuk selanjutnya masuk ke bagian deskripsi persoalan kasus yang akan disampaikan oleh Iqbal Daniela Firmansyah. Kepadanya saya persilakan. Eh, Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan presentasi ini. Dan untuk yang akan saya sampaikan di sini ada deskripsi persoalan kasus. Eh, untuk proses pemilihan perguruan tinggi adalah tahap krusial dalam perjalanan pendidikan seorang siswa SMA. Keputusan ini seringkali penuh dengan ketidakpastian dan kompleksitas. Mengingat beragamnya faktor yang perlu dipertimbangkan, seperti lokasi universitas, jurusan yang ditawarkan, tingkat akreditasi, dan tingkat kesulitan masuk ujian. Siswa seringkali merasa kesulitan dalam mencocokkan preferensi pribadi mereka dengan universitas yang cocok. Kesulitan ini dapat menyebabkan kebingungan dan keputusan
yang kurang tepat, mengingat dampak jangka panjangnya dalam perjalanan akademik. Dalam konteks ini, solusi yang tepat adalah pengembangan sistem rekomendasi yang menggunakan logika prolog untuk membantu siswa menyaring pilihan mereka berdasarkan kriteria-kriteria tersebut, sehingga memberikan rekomendasi yang akurat dan sesuai dengan harapan dan kebutuhan akademik mereka. Next. Sistem rekomendasi yang dikembangkan dalam kasus ini bertujuan untuk memberikan solusi yang efektif dan terfokus. Melalui sistem ini, siswa dapat dengan mudah menentukan preferensi mereka, seperti lokasi yang diinginkan, jurusan yang diminati, tingkat akreditasi yang diperlukan, serta tingkat kesulitan masuk ujian yang sesuai dengan kemampuan mereka. Dengan basis pengetahuan yang lengkap tentang berbagai universitas, sistem ini mampu memberikan rekomendasi yang meminimalkan ketidakpastian dalam pemilihan perguruan tinggi, sehingga membantu siswa membuat keputusan pendidikan yang lebih bijak dan tepat sesuai dengan visi akademik mereka. Nah, baik untuk solusinya sendiri pada kasus ini adalah sistem rekomendasi yang dikembangkan dengan menggunakan bahasa pemrogram Prolog. Sistem ini memanfaatkan pengetahuan yang sudah tersedia mengenai universitas-universitas, lokasi, jurusan, akreditasi, tingkat kesulitan masuk atau biasa kita sebut UTBK, dan tingkat reputasi. Siswa dapat memasukkan kriteria-kriteria mereka dan sistem akan menggunakan informasi ini untuk mencari universitas-universitas yang paling sesuai. Fleksibilitas sistem memungkinkan siswa untuk mempertimbangkan semua kriteria atau hanya sebagian dari mereka sesuai dengan preferensi individu. Dengan demikian, sistem ini memberikan solusi yang tepat, disesuaikan dengan kebutuhan siswa dalam menghadapi tantangan pemilihan perguruan tinggi yang penuh kompleksitas. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Ibal Daniela Firmansyah yang telah menyampaikan materinya. Untuk selanjutnya penerapan kasus menggunakan tools yang akan disampaikan langsung oleh Arif Muhammad Ripai. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan saya untuk menyampaikan perihal demo dari program yang telah dibuat. Nah, bisa dilihat di sini saya sudah membuka aplikasi Suite Prolog-nya dan membuka file Prolog yang sudah dibuat oleh kami sebelumnya. Di sini dapat dilihat sistem rekomendasi unit dengan extension.pl. Ada yang pertama base knowledge ya pastinya. Di sini base knowledge-nya ada universitas-universitas yang dimana dalam satu base knowledge ada nama universitas, lokasi, jurusan, dan akreditasi. Selanjutnya ada juga base knowledge-nya tentang tingkat kesulitan yang dimana pada tingkat kesulitan ada nama universitas, jurusan, dan juga nilai minimum di sini UTBK yang menjadi patokan untuk tingkat kesulitan masuk ke dalam universitas tersebut. Selanjutnya ada reputasi. Reputasi ini mencakup reputasi dari universitas itu sendiri. Di mana reputasinya ada yang baik, sangat baik, dan cukup baik. Mungkin di sini dianggapnya masih prototipe ya, bukan data atau pengetahuan yang sebenarnya. Ini kelompok kami hanya membuat fungsi sebagaimana yang dibutuhkan
rekomendasi universitas berdasarkan preferensi yang dibutuhkan oleh para siswa. Selanjutnya di sini juga ada base knowledge dari kesulitan yang dimana menggunakan nilai UTBK. Ini bisa dilihat yang nilainya kurang dari 600 termasuknya mudah, 600 sampai 650 termasuk sedang, dan 675 650 sampai 675 sulit, dan 675 ke atas sangat sulit. Nah, selanjutnya di sini ada mungkin bisa dibilang functionnya. Yang pertama ada rekomendasi universitas. Berdasarkan di sini ada 5 preferensi. Yang pertama lokasi, jurusan, akreditasi, reputasi, dan universitas. Kedua ada rekomendasi universitas dengan akreditasinya bebas. Ketiga ada rekomendasi universitas dengan lokasinya bebas. Dan terakhir rekomendasi universitas dengan kesulitan. Mungkin langsung saja kita coba untuk menjalankan aplikasinya, menjalankan program yang sudah dibuat. Kita coba di sini. Nah, ini kita coba untuk fungsi yang pertama yaitu rekomendasi universitas. Di sini cara membacanya yaitu carikan atau rekomendasikan universitas dengan lokasinya di Jogja, jurusannya hukum, dan akreditasinya A. Carikan universitas apapun yang ada di Jogja dan berikan nama universitas dan juga reputasi. Kita enter. Nah, bisa di sini dapat dilihat muncul reputasi sangat baik dan nama universitasnya adalah Universitas Gadjah Mada. Jadi di Yogyakarta tuh ada Universitas Gadjah Mada yang memiliki jurusan hukum dengan akreditasi A. Nah, selanjutnya kita coba lagi yang akreditasinya bebas. Di sini kita bertanya meminta untuk rekomendasi universitas dengan akreditasi bebas yang ada di Jakarta jurusan biologi. Nah, di sini muncul dengan reputasi baik Universitas Negeri Jakarta. Jadi di Universitas Negeri Jakarta tuh ada jurusan biologi dengan reputasi baik dan ya berada di Jakarta. Selanjutnya bisa juga ini dengan lokasi bebas. Nah, ini bisa dibacanya rekomendasi universitas dengan lokasinya bebas di mana saja. Berikan yang memiliki jurusan biologi, nanti munculkan atau tampilkan akreditasinya apa, reputasinya apa, dan universitasnya apa. Sini muncul 4 list ya. Yang pertama ada Universitas Gadjah Mada dengan reputasinya sangat baik dan akreditasinya A. Yang selanjutnya ada Universitas Negeri Jakarta, reputasi baik, akreditasi A. Universitas Negeri Yogyakarta, reputasi cukup baik, akreditasi A. Dan terakhir Institut Pertanian Bogor, reputasi baik dan akreditasinya B. Ini keempat universitas ini yang memiliki jurusan biologi. Dan untuk terakhir rekomendasi universitas dengan tingkat kesulitan. Yang mana kita lihat. Nah, di sini rekomendasi universitas dengan kesulitan dengan universitas yang lokasinya berada di Semarang, dengan jurusan teknik informatika, ini dengan akreditasinya bebas, berikan reputasi, nilai minimum, kesulitan anak universitas. Di sini muncul output yaitu Universitas Diponegoro dengan kesulitan sedang, nilai minimumnya 625 nilai minimum UTBK dan reputasi universitasnya baik. Dan semua output yang muncul pada program ini didapat dari base knowledge yang sudah dibuat sebelumnya pada kode prolognya. Mungkin sekian demo yang sudah saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Arif
Muhammad Rifai yang telah menyampaikan penerapan kasus menggunakan tools atau demonstrasi. Ah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan atau perkataan yang kurang baik. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.